Pernahkah engkau terbangun di tengah malam dengan dada yang sesak dan hati yang tak tahu harus mengadu ke siapa? Pernahkah engkau merasa seolah seluruh dunia memalingkan wajahnya sementara engkau masih memikul beban yang tak bisa kau bagi kepada siapapun? Tapi tahukah engkau ada satu waktu di mana langit benar-benar terbuka? Di saat semua terlelap, Tuhanmu justru sedang turun, menunggu siapa yang mengetuk pintunya. Dan di waktu itulah sebuah zikir yang mungkin sering kau abaikan bisa menjadi kunci yang membuka jalan keluar dari setiap kesulitan. Bukan mantra, bukan rahasia warisan leluhur, tapi zikir yang disebut oleh Rasulullah sebagai kalimat paling berat di timbangan amal, namun sering dilupakan banyak orang. Ikuti perjalanan ini sampai akhir, karena mungkin di malam ini engkau tidak sengaja menemukan jalan yang selama ini engkau cari. Bab 1. Kesunyian malam dan bisikan langit. Dalam heningnya malam, ketika suara dunia mulai padam dan hanya desiran angin yang menjadi saksi, di sanalah letak rahasia yang agung tersembunyi. Pada waktu di mana lampu-lampu kota mulai redup dan semua orang tenggelam dalam lelapnya mimpi, ada jiwa-jiwa yang bangkit. Perlahan, dengan hati yang rindu dan wajah yang bersujud, mereka meninggalkan kasur empuknya, berwudu dengan air yang dingin, hanya untuk satu hal, bertemu dengan Tuhannya. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah jembatan sunyi menuju cinta yang abadi. Ia adalah pertemuan dua alam, antara kehinaan hamba dan keagungan Sang Pencipta. Dan di antara detik-detik sunyi itulah, zikir dilafalkan. Bukan dengan tergesa, tapi dengan air mata yang jatuh perlahan. Ada sesuatu yang berbeda di malam hari. Tidak sekadar karena tenangnya suasana, tapi karena langit terasa lebih dekat. Setiap lafaz doa yang terucap terasa seperti langsung mengetuk pintu-pintu rahmat-Nya. Saat dunia tidak peduli pada beban hidupmu, Allah justru memanggilmu untuk mengadukan segalanya kepadanya. Maka, ketika engkau berdiri setelah tahajud, dengan hati yang masih bergetar karena rindu, bacalah zikir itu. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai penyampaian cinta. Ketika engkau melafalkan kalimat zikir itu 100 kali, engkau sebenarnya sedang mengucapkan satu kalimat kepada satu Tuhan dengan 100 luka yang ingin disembuhkan. Tidak perlu suara keras, tidak perlu irama yang indah. Cukup dengan keikhlasan, cukup dengan niat yang jujur. Karena Allah tidak menilai seberapa tinggi suaramu, tapi seberapa dalam engkau mengingatnya. Mungkin zikir itu terdengar biasa di telinga manusia, tapi di langit, malaikat mencatatnya seperti cahaya yang memancar. Dan setiap kali engkau mengucapkannya, satu demi satu bebanmu mulai terangkat. Mungkin tidak langsung terasa, tapi percayalah, sesuatu sedang berubah dalam hidupmu. Pelan tapi pasti. Banyak orang mencari solusi dari segala penjuru, namun lupa bahwa pertolongan terbesar ada pada sepertiga malam terakhir. Allah sendiri yang turun ke langit dunia, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendengar. Ia bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, akan aku beri. Maka bagaimana bisa engkau tidak menjawab panggilan itu? Bagaimana bisa engkau memilih tidur, sementara Tuhanmu menanti dalam sepi? Malam adalah jamuan, zikir adalah makanan ruhani, dan air mata adalah bukti kehadiran hati. Tahajud mengajarkan bahwa dalam sunyi ada jawaban, dalam zikir ada kekuatan, dan dalam 100 kali lafaz yang diucapkan dengan sepenuh jiwa, ada rahmat yang melebihi batas logika. Jika selama ini engkau merasa sendiri dalam menghadapi beban hidup, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah jauh. Mungkin yang menjauh adalah kita. Maka kembalilah lewat tahajudmu dan ulangilah zikir itu 100 kali dengan hati yang patah, tapi harapan yang utuh. Karena siapa tahu malam ini adalah malam di mana segalanya berubah. Bab 2. Mengapa 100 kali? Rahasia di balik angka. 100. Angka yang bagi sebagian orang hanyalah hitungan biasa. Tapi dalam dunia zikir, 100 adalah bentuk kesungguhan. Ia bukan angka kebetulan. Ia adalah simbol kedalaman niat, kekuatan tekad, dan bukti bahwa kita benar-benar ingin menetap dalam zikir kepadanya, bukan sekadar lewat. Mengulang satu kalimat zikir hingga 100 kali, bukan berarti Allah butuh pengulangan itu.
Tapi hati kitalah yang memerlukan repetisi agar dapat menembus kabut lalai dan jaring-jaring dunia yang membungkus batin. Kita bukan mengulangi kata, kita sedang melatih jiwa agar tetap hadir dalam satu kalimat suci, satu makna abadi, bahwa hanya Allah yang layak disembah. Mengapa 100? Karena 1 atau 2 kali zikir mungkin belum cukup untuk membungkam pikiran yang gaduh. Kita hidup di tengah dunia yang bising, dengan masalah, kekhawatiran, target dunia dan luka masa lalu. Maka ketika engkau memutuskan untuk berzikir 100 kali setelah tahajud, itu berarti engkau sedang membersihkan hati yang selama ini diselimuti debu. Zikir pertama mungkin masih terasa berat, tapi zikir ke-20, ke-50, hingga 90 akan mulai meluruhkan kerasnya dada. Dan saat mencapai 100, engkau tidak hanya menyelesaikan zikir, tapi juga membuka ruang cahaya di dalam dirimu yang selama ini terkunci. Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum engkau berzikir, Dia sudah tahu isi hatimu. Tapi saat engkau tetap melafalkan zikir itu hingga 100 kali, engkau sebenarnya sedang menyatakan bahwa engkau tidak menyerah. Bahwa engkau masih yakin, masih berharap. Dan itulah yang paling dicintai oleh Allah. Hamba yang terus mengetuk pintunya, bahkan ketika belum ada tanda-tanda pintu itu terbuka. Zikir 100 kali bukan tentang angka, tapi tentang istiqamah. Karena siapapun bisa menyebut nama Allah, tapi hanya yang tekunlah yang akan menyaksikan keajaibannya. Kalimat yang diulang 100 kali itu bukan hanya meresap ke hati, tapi juga mengubah aliran hidup. Masalah yang semula tampak buntu, tiba-tiba Allah beri jalan. Beban yang seolah tak tertanggungkan, tiba-tiba terasa ringan. Apakah karena zikir itu mengubah takdir? Mungkin tidak. Tapi zikir itulah yang menguatkan jiwamu untuk menghadapi takdir dengan dada lapang dan hati yakin. Maka siapapun engkau, apapun keadaanmu, cobalah istiqamah dengan zikir ini setelah tahajud. Dalam sunyi yang penuh makna, dan ingatlah, jika engkau sanggup mengulang kalimat zikir itu hingga 100 kali di tengah malam, itu adalah tanda bahwa Allah telah memilihmu. Karena tidak semua orang diberi kekuatan untuk bangun, apalagi untuk berzikir dalam gelap. Itu bukan sekadar amal, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang halus. Maka bersyukurlah dan teruslah melangkah. 100 zikir bukanlah akhir, tapi permulaan dari terbukanya ribuan pintu pertolongan yang engkau sendiri tidak sangka. Bab 3, zikir apa yang membuka jalan? Di antara banyak lafaz zikir yang agung, ada satu kalimat yang menjadi inti dari segala keimanan. Kalimat yang mengguncang langit, menggetarkan bumi, dan menghancurkan segala bentuk kesyirikan. La ilaha illallah. Kalimat ini bukan hanya sebaik zikir, tapi adalah pernyataan cinta, kepasrahan, dan pengakuan tertinggi dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saat engkau mengucapkannya setelah tahajud, engkau sedang menegaskan kembali siapa yang menjadi tumpuanmu, siapa yang engkau tuju dalam tangis dan harapmu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalahmu selain Dia. Tidak ada tempat kembali yang lebih damai selain ke dalam pelukan rahmat-Nya. Kalimat ini telah diucapkan oleh para nabi. Kalimat ini juga menjadi penyelamat bagi mereka yang terjebak dalam badai hidup yang tak menentu. Ia adalah cahaya bagi jiwa yang gelap, penunjuk bagi hati yang kehilangan arah. Ketika engkau duduk di sepertiga malam terakhir dan mengucapkannya 100 kali dengan hati yang hadir, engkau sesungguhnya sedang membasuh jiwamu yang letih. La ilaha illallah tidak hanya menenangkan batin, tapi ia juga menghancurkan ketakutan, membakar kekhawatiran, dan menanamkan kembali keyakinan bahwa tak ada satupun perkara yang terlalu besar bagi Allah untuk diselesaikan. Kadang kita terbiasa meletakkan harapan pada makhluk. Kita mendambakan pertolongan dari orang lain, menunggu belas kasihan dari dunia. Tapi zikir ini adalah ajakan untuk kembali kepada pusat segalanya, Allah. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan segala gantungan selain kepadanya. Engkau boleh berikhtiar, tapi hatimu harus tetap menggantung hanya kepada satu nama, Allah. Dan zikir ini adalah pintu menuju ketenangan sejati, bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena hati diberi kekuatan untuk tetap teguh di tengah gelombang ujian. Tidak ada yang lebih indah dari melihat seorang hamba yang bersujud dalam gelap, mengulang kalimat tauhid dengan air mata.
Tak seorang pun tahu betapa berat beban yang dia tanggung. Tapi dia tidak mencari pelarian, dia mencari Tuhan. Dan ketika dia menyebut nama Allah dalam La ilaha illallah 100 kali, langit mencatatnya, bumi menjadi saksi, dan malaikat berbaris membawa doanya ke atas. Itulah saat-saat di mana keajaiban dimulai, bahkan sebelum ia menyadarinya. Ingatlah, zikir ini adalah warisan para kekasih Allah. Mereka membacanya bukan untuk menghafal, tapi untuk menghayati. Mereka mengulangnya bukan untuk mengisi waktu, tapi untuk menyentuh sisi paling dalam dari keimanan mereka. Maka jangan anggap remeh kalimat ini. Ketika engkau mengucapkannya setelah tahajud, dengan hati yang penuh luka, Allah sedang membuka langit untukmu. Dan bisa jadi malam itu adalah malam di mana semua doa yang tertahan selama ini akhirnya menemukan jalan. Bab 4. Hati yang hadir, bukan lisan yang sibuk. Zikir bukan tentang banyaknya kata, tapi tentang hadirnya hati. Engkau bisa saja melafalkan La ilaha illallah ratusan kali, tapi jika hatimu sedang berjalan entah kemana, maka itu hanya menjadi bunyi yang kosong. Yang Allah cintai bukanlah panjangnya bacaan, tapi kedalaman jiwa saat mengucapkannya. Maka setelah tahajud, sebelum engkau memulai zikirmu, duduklah sejenak. Rasakan keheningan malam. Biarkan dunia benar-benar hilang dari pikiranmu. Hadirkan hatimu, hadirkan Allah dalam kesadaranmu. Baru setelah itu, lafaz zikir akan hidup dan menggema bukan hanya di lisanmu, tapi juga di jiwamu. Dalam kehidupan yang serba cepat dan bising ini, menghadirkan hati menjadi perkara yang sulit. Kita terbiasa multitasking, bahkan dalam beribadah. Tapi zikir bukan ruang untuk tergesa-gesa. Ia adalah tempat kembali, tempat di mana semua kelelahan dunia diluruhkan. Maka jangan baca zikir seperti engkau membaca daftar belanja. Baca ia seperti seorang kekasih yang sedang memanggil nama Tuhannya dengan rindu yang menyesak. Ucapkan perlahan, rasakan setiap lafaznya. Biarkan hati bergetar, biarkan air mata turun jika harus. Ada orang yang berzikir dengan lisan yang fasih, tapi hatinya keras. Ada pula yang lisannya terbata-bata, tapi hatinya mencair seperti lilin di hadapan api cinta ilahi. Dan Allah melihat isi hati, bukan hanya bunyi mulut. Jika engkau merasa tidak fasih, jangan kecil hati. Yang penting adalah kehadiran. Bahkan diam pun bisa menjadi zikir jika dalam diam itu hatimu sedang menyebut namanya. Maka jangan terlalu sibuk mengejar kuantitas. Keikhlasanmu lebih berharga di sisi Allah daripada ribuan kalimat yang tidak menyentuh ruhmu. Setelah tahajud, itulah saat yang paling tenang untuk melatih kehadiran hati. Jangan pikirkan apa yang akan engkau dapat setelah zikir ini. Lakukan saja karena engkau ingin dekat dengan Allah. Tidak perlu syarat, tidak perlu harapan dunia. Biarkan cinta menjadi motivasimu. Karena jika engkau berzikir hanya demi dunia, maka engkau mungkin kecewa. Tapi jika engkau berzikir karena rindu kepada Allah, maka engkau akan tenang meski dunia belum berubah. Dan ketahuilah, hati yang hadir dalam zikir akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia akan merasakan kelegaan yang tak diketahui sumbernya, kehangatan yang tidak datang dari luar, dan kekuatan yang muncul tiba-tiba dalam kesunyian. Disitulah pertolongan Allah mulai bekerja. Bukan lewat perubahan keadaan, tapi lewat perubahan keadaan batinmu. Dan dari batin yang tenang itulah masalah dunia mulai menemukan solusinya sendiri. Bab 5. Ketika masalah tak kunjung pergi. Ada saat-saat dalam hidup di mana semua pintu terasa tertutup. Doa sudah dipanjatkan, air mata sudah jatuh berkali-kali, namun kenyataan tetap tak berubah. Masalah datang silih berganti, dan hidup terasa berat tak tertahankan. Pada titik inilah banyak orang mulai bertanya, di mana Allah? Mengapa doa-doaku tidak kunjung dijawab? Mengapa zikir yang kuucap belum mendatangkan keajaiban? Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah absen. Dia selalu hadir, hanya saja caranya menolong kita seringkali jauh dari yang kita bayangkan. Kadang pertolongannya bukan dalam bentuk menyelesaikan masalah, tapi menguatkan hati agar tidak hancur saat menghadapi ujian itu. Seringkali kita berharap bahwa zikir dan doa adalah jalan cepat untuk lepas dari beban. Tapi di sisi Allah, zikir bukanlah alat tukar. Ia bukan transaksi.
ia adalah bentuk penghambaan. Ketika engkau berzikir setelah tahajud dengan sepenuh hati, bukan berarti semua akan langsung selesai besok pagi, tapi jiwamu akan mulai pulih. Harapanmu yang nyaris padam akan menyala kembali, dan dari dalam dirimu akan muncul kesabaran yang tak kau sadari sebelumnya. Masalah itu mungkin belum pergi, tapi engkau sudah berubah menjadi pribadi yang sanggup menjalaninya tanpa merasa kalah. Perlu kita sadari bahwa tidak semua kesulitan diberikan untuk disingkirkan. Sebagian diberikan untuk kita lewati, agar tumbuh, agar matang, agar lebih dekat dengan Allah. Zikir 100 kali setelah tahajud bukan jimat yang mengusir duka, tapi ia adalah teman dalam sepi, pelita di tengah malam yang kelam. Ia menyinari jalan batinmu, agar engkau tidak tersesat dalam gelapnya cobaan hidup. Dan dalam zikir itulah, engkau akan menyadari bahwa engkau tidak sendiri, bahwa Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari rasa sakit yang engkau rasakan. Ingatlah bahwa bahkan para nabi pun diuji dengan berat. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan, Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun, Nabi Muhammad disakiti oleh kaumnya. Namun mereka semua tetap berzikir, tetap memohon, dan tetap yakin. Maka jika para kekasih Allah pun diuji, jangan heran jika kita juga diberi cobaan. Yang membedakan adalah cara kita menyikapinya. Dan zikir adalah cara paling halus untuk tetap tersambung dengan langit di saat bumi terasa menghimpit. Dan bisa jadi, zikir yang engkau lafalkan malam ini bukan untuk mengubah takdirmu esok hari, tapi untuk mengubah dirimu hari ini. Mungkin zikir ini adalah jembatan menuju hari di mana semuanya perlahan menjadi lebih jelas. Atau mungkin zikir inilah yang akan menguatkanmu sampai tiba waktunya Allah menunjukkan bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Maka teruslah berzikir. Biarpun dunia belum berubah, pastikan hatimu tetap terhubung kepadanya. Bab 6. Menyambut takdir dengan hati yang lapang. Ada satu rahasia dalam kehidupan yang tak semua orang siap menerimanya. Bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan cara yang kita inginkan. Tidak semua permintaan harus terjadi, karena Allah tidak memberi sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Dan terkadang, apa yang kita butuhkan bukanlah jalan keluar, melainkan hati yang kuat untuk menempuh jalan itu. Zikir yang engkau ucapkan setelah tahajud bukan semata-mata untuk mengubah takdir, tetapi untuk melapangkan dada agar bisa menyambut takdir dengan ikhlas, dengan lapang, dan dengan penuh keyakinan kepada kebijaksanaannya. 100 kali la ilaha illallah bukan sekadar lafaz pengakuan, tapi juga bentuk latihan batin agar kita tak mendewakan keinginan sendiri. Kita sedang diajarkan bahwa segala sesuatu, baik maupun buruk, datang dari Zat yang Maha Mengetahui. Kita sedang dituntun untuk percaya bahwa ada hikmah di balik penundaan, ada rahmat dalam keterlambatan, dan ada jawaban dalam diamnya langit. Dan zikir itu, dalam keheningan malam, bekerja menyiapkan hati kita untuk menerima itu semua tanpa memberontak. Ada ketenangan yang datang dari menerima. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dicapai ketika hati telah benar-benar meyakini bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada kekuatan selain Dia, tidak ada pengatur selain kehendaknya. Ketika kalimat tauhid diucapkan dalam malam yang sunyi berkali-kali dengan napas yang dalam dan jiwa yang pasrah, maka perlahan rasa kecewa pun sirna. Harapan menjadi murni kembali, tidak lagi terikat pada hasil, melainkan hanya pada ridha Tuhan. Orang yang mampu menerima takdirnya dengan lapang adalah orang yang telah selesai dengan egonya. Ia tidak lagi mempertanyakan, mengapa aku, melainkan mulai bertanya, apa yang Allah ajarkan lewat ini. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, zikir adalah jalannya. Ia membersihkan hati dari hasrat yang berlebihan. Ia menjernihkan pikiran dari sangkaan buruk kepadanya. Dan ia mengangkat jiwa kita agar bisa melihat segala hal dari sudut pandang yang lebih tinggi, sudut pandang keimanan. Maka setelah tahajud, saat engkau duduk diam dan mulai melafalkan zikir itu 100 kali, bayangkan engkau sedang meletakkan seluruh beban hidup di hadapan Allah. Bukan untuk disingkirkan secara paksa, tapi untuk diserahkan sepenuhnya. Dan dalam penyerahan itu, engkau tidak lagi takut, karena engkau tahu bahwa apapun yang terjadi, engkau telah bersama Zat yang tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan hambanya.
Bab 7, saat langit diam, tapi hati bicara. Ada masa-masa dalam hidup ketika engkau sudah berdoa sepenuh hati, berzikir dengan air mata, bangun malam demi malam, namun seolah langit tetap diam. Tidak ada tanda-tanda jawaban, tidak ada perubahan berarti. Yang ada hanyalah keheningan, seakan semua usahamu tidak didengar. Tapi ketahuilah, diamnya langit bukan berarti Allah tidak mendengar. Diamnya langit seringkali adalah caranya mengajarimu sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar jawaban, yaitu bagaimana cara berbicara dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Saat zikirmu mengalir 100 kali dalam keheningan setelah tahajud, engkau akan menyadari bahwa tidak semua harapan butuh jawaban cepat. Kadang yang paling dibutuhkan adalah ruang untuk merasakan bahwa engkau tidak sendiri, bahwa meskipun doa belum dikabulkan, tetapi engkau ditemani oleh Allah yang mendengar setiap desahan napasmu. Zikir itu dalam diamnya dunia adalah jembatan halus yang menghubungkan hatimu dengan langit yang tenang. Ia tidak perlu suara keras, tidak perlu air mata mengalir deras. Cukup satu hati yang sungguh-sungguh, itu sudah cukup untuk menggetarkan singgasana rahmatnya. Seringkali kita lupa bahwa dalam Islam yang lebih penting bukan hanya hasil, tetapi proses. Dan zikir adalah proses. Ia adalah jalan panjang yang membentuk jiwa, melatih kesabaran, dan mendewasakan iman. Zikir tidak menjanjikan hidup bebas dari masalah, tapi ia menjanjikan hati yang lebih kuat saat masalah datang. 100 kali engkau menyebut namanya, 100 kali pula hatimu sedang dipahat agar tidak keras, agar tidak mudah goyah, agar tidak mencari jalan pintas. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab. Ia tidak pernah terlambat, tidak pula tergesa. Yang kita anggap diam seringkali adalah bentuk pengaturannya yang paling lembut. Ia sedang menyiapkan segala hal di luar penglihatan kita. Dan jika hati kita terus dibasahi dengan zikir, maka kita akan tetap tenang menunggu. Karena kita tahu Allah tidak pernah ingkar. Dan janjinya bahwa siapa yang mengingatnya akan dia ingat pula, itu janji yang tidak pernah meleset, bahkan satu detik pun. Maka jika malam ini langit terasa diam, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti berharap. Teruslah ulangi zikir itu 100 kali, dengan hati yang tidak menuntut apa-apa, kecuali satu hal, agar Allah tetap bersamamu, meski dunia tidak berpihak. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, di mana kehadirannya lebih penting daripada jawabannya, disitulah engkau telah meraih sesuatu yang lebih besar dari sekadar terkabulnya doa. Engkau telah mendapatkan kedekatan, dan kedekatan itu lebih indah dari segala penyelesaian. Bab 8, menemukan Allah di tengah luka. Setiap orang pernah terluka, entah oleh kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Luka-luka itu terkadang begitu dalam hingga kata-kata orang lain tak lagi mampu menghibur. Dunia menawarkan banyak pelarian, kesibukan, hiburan, atau tawa yang dibuat-buat. Tapi semua itu hanya menutup luka, bukan menyembuhkan. Lalu bagaimana caranya sembuh? Salah satunya adalah dengan membiarkan luka itu berbicara kepada Allah. Dan zikir setelah tahajud adalah cara paling lembut untuk membawa luka itu naik ke langit dan meletakkannya di hadapan Zat yang Maha Menyembuhkan. Kalimat La ilaha illallah yang engkau ulang 100 kali bukan hanya pengakuan iman. Ia adalah tangisan yang dibungkus dalam kalimat tauhid. Setiap pengulangan adalah seperti bisikan. Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu tidak ada tempat kembali selain kepadamu. Dan perlahan saat zikir itu terus mengalir dalam keheningan malam, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena masalahmu menghilang, tetapi karena hatimu mulai sembuh. Engkau mulai menerima, engkau mulai merelakan. Engkau tidak lagi menuntut hidup untuk sempurna, karena engkau sudah merasa cukup hanya dengan merasa dekat dengan Allah. Ada luka-luka yang Allah izinkan agar kita berhenti bersandar kepada selainnya. Kita sering lupa bahwa manusia bisa mengecewakan, dunia bisa berubah, dan harapan bisa hancur kapan saja. Tapi Allah tetap, dan zikir adalah cara untuk kembali kepada keabadian itu. Dalam zikir yang kau lantunkan setelah tahajud, engkau tidak hanya mengobati hatimu. Engkau sedang membangun rumah baru di dalam dirimu
rumah tenang yang dindingnya terbuat dari ketundukan dan atapnya dari keyakinan. Seringkali justru di saat paling terluka, kita paling jujur dengan Tuhan. Kita tidak lagi bicara dengan formalitas. Kita tidak lagi membaca doa yang panjang. Kita hanya menangis. Kita hanya menyebut namanya. Dan itu cukup. Zikir yang diucapkan dari hati yang remuk jauh lebih dahsyat daripada bait-bait doa dari hati yang lalai. Karena Allah tidak butuh keindahan kata. Ia hanya melihat satu hal, kejujuran dan keikhlasan. Dan malam dengan sepinya adalah tempat terbaik untuk menunjukkan kejujuran itu. Maka jika engkau datang ke tahajud dengan luka, jangan takut. Bawa luka itu dan bacalah zikirmu. 100 kali, perlahan, biarkan zikir itu menjadi obat yang meresap dalam, bukan untuk menyingkirkan rasa sakit, tetapi untuk menguatkan batin. Dan engkau akan tahu bahwa ternyata luka yang paling menyakitkan pun bisa berubah menjadi pintu untuk bertemu dengan Allah lebih dekat dari sebelumnya. Bab 9, tanda-tanda pertolongan yang tidak disadari. Ketika seseorang istiqomah berzikir, terutama dalam waktu-waktu yang dimuliakan, seperti setelah tahajud, maka pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang seringkali tak terduga. Tapi sayangnya, banyak yang tidak menyadarinya. Kita menunggu keajaiban dalam bentuk besar, utang lunas tiba-tiba, penyakit sembuh seketika, semua masalah selesai dalam semalam. Padahal seringkali pertolongan Allah datang diam-diam, dalam bentuk yang halus nyaris tak terlihat, tapi sangat nyata bagi jiwa yang peka. Kadang, pertolongan itu berupa ketenangan yang engkau rasakan entah dari mana. Kadang ia datang sebagai rasa sabar yang engkau tak punya sebelumnya. Atau bahkan sebagai kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah kepahitan. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menolongmu adalah ketika engkau tetap sanggup berzikir meski dalam keadaan tertekan. Karena tidak semua orang diberi taufik untuk tetap mengingatnya di saat hidup terasa gelap. Jika engkau masih bisa mengucapkan La ilaha illallah 100 kali setelah tahajud, itu sendiri adalah bentuk pertolongan. Allah sedang menjagamu agar tidak tenggelam. Allah sedang menguatkanmu dari dalam. Mungkin engkau tidak melihat perubahan di luar, tapi perubahan besar sedang terjadi di dalam hatimu. Dan dari situlah semuanya akan bermula. Allah Maha mengetahui. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menurunkan jawaban. Dan seringkali sebelum jawaban itu datang, Dia akan memperbaiki jiwamu terlebih dahulu. Sebab jika kita diberi apa yang kita minta, sementara jiwa kita belum siap, nikmat itu justru bisa menjadi ujian baru. Maka ketika engkau berzikir malam demi malam, engkau sedang menyiapkan wadah hatimu agar sanggup menerima apapun bentuk pertolongan yang akan datang. Baik itu sesuai harapanmu atau justru sebaliknya. Karena bisa jadi bentuk terbaik dari pertolongan Allah adalah saat Dia menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jangan pernah meremehkan satu malam di mana engkau berzikir dengan sungguh-sungguh. Karena bisa jadi malam itulah awal dari takdir yang baru. Mungkin jalan keluar itu tidak datang esok pagi, tapi mungkin mulai malam itu Allah mengubah arah hidupmu perlahan. Dia mengubah jalan pikiranmu, mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, membukakan pintu rezeki dari celah yang tak pernah kau perhitungkan. Bab 10, bertahan sampai terang itu datang. Pada akhirnya, zikir bukan tentang kecepatan hasil, melainkan tentang keteguhan hati. Ada yang hanya bertahan satu malam, lalu menyerah karena merasa tak ada perubahan. Ada yang mencoba beberapa hari, lalu putus asa karena masalah tak kunjung hilang. Tapi ada juga yang tetap duduk di sajadahnya, malam demi malam, tak peduli apakah dunia berubah atau tidak, karena yang ia harapkan bukan hanya solusi, tapi kedekatan dengan Sang Pemilik hidup. Dan kepada merekalah, Allah janjikan sesuatu yang lebih dari sekadar penyelesaian. Allah janjikan kedamaian. 100 kali zikir setelah tahajud bukanlah tugas yang ringan. Ia membutuhkan kesadaran, ia membutuhkan cinta, tapi ia juga memberikan ganjaran yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kalimat La ilaha illallah yang diulang dalam sunyi bukan hanya menghapus dosa, tapi menguatkan ruh. Ia menyinari bagian-bagian hati yang selama ini gelap. Ia membuka ruang baru dalam diri, tempat di mana harapan tumbuh meski dunia tak memberi alasan untuk berharap. Bertahanlah, wahai jiwa yang sedang lelah. Jika malam ini engkau tidak melihat keajaiban,
mungkin esok. Jika esok belum datang, maka teruskan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya. Setiap sujudmu, setiap zikirmu, setiap bulir air mata yang jatuh saat engkau menyebut namanya di gelap malam, semua itu sedang disusun di sisinya. Dan kelak ketika waktunya tiba, semua itu akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang engkau minta. Tidak semua orang mampu menjaga zikir dalam malam-malam sepi. Tidak semua orang mampu tetap berharap saat tidak ada yang bisa diandalkan. Jika engkau termasuk yang bisa melakukannya, itu berarti Allah sedang memilihmu untuk lebih dekat, untuk lebih kuat, untuk lebih mengerti makna kehidupan dari sisi yang tak terlihat. Maka jangan berhenti, teruskan, karena mungkin tinggal satu malam lagi, satu zikir lagi, satu doa lagi, dan semuanya akan berubah. Dan kalaupun tidak berubah seperti yang engkau harapkan, percayalah, engkau sudah berubah. Mungkin malam ini engkau masih belum melihat perubahan, mungkin masalah itu masih ada, dan air mata masih mengalir. Tapi percayalah, tidak ada zikir yang sia-sia, tidak ada sujud yang diabaikan, tidak ada doa yang hilang di langit. Ketika engkau melafalkan zikir itu 100 kali setelah tahajud, engkau bukan hanya sedang mengetuk pintu langit, engkau sedang menguatkan ruhmu untuk tetap berdiri saat semua terasa goyah. Teruskan langkahmu, meski pelan, meski dalam gelap. Karena bisa jadi, terang yang engkau nanti selama ini sudah mulai datang, hanya saja belum engkau sadari. Jangan menyerah. Allah lebih dekat dari yang engkau bayangkan. Dan Ia tak pernah mengecewakan hamba yang sungguh-sungguh mencarinya.